Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data atau dispersi. Oke, kita langsung mulai. Ukuran penyebaran data. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, range atau rentang, kemudian variance, yang ketiga, standar deviasi. Sebenarnya selain ketiga ini juga ada yang disebut jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, juga kemiringan dan keruncingan kurva. Tapi yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama, range atau rentang. Range atau rentang dapat diketahui dengan cara mengurangi data terbesar dengan data terkecil pada kelompok tersebut. Nah, rumusnya itu menurut Sugino tahun 2016, yakni R atau range adalah XT dikurangi XR. Nah, keterangannya, di sini R-nya rentang atau range, kemudian XT-nya data terbesar dalam kelompok, dan XR-nya data terkecil dalam kelompok. Oke, kita mulai ke rentang data tunggal. Oke, contoh soalnya, terdapat 10 data seperti disajikan di layar, kemudian kita diminta untuk menentukan rentang data tersebut. Nah, yang pertama kita harus pahami adalah kita harus mengetahui data terkecil dan terbesar pada data tersebut. Kita tahu bahwa yang terkecil adalah 50 dan yang terbesar adalah 700. Maka rentangnya itu tinggal memasukkan ke rumusnya. R sama dengan XT dikurangi XR, maka 700 dikurangi 50 sama dengan 650. Selanjutnya, rentang data berkelompok. Nah, di sini untuk menghitungnya itu rumusnya masih sama, yakni R sama dengan XT dikurangi XR. Dengan R-nya adalah rentang, XT-nya data terbesar, XR-nya data terkecil dalam kelompok. Contoh soalnya, misalkan disajikan data seperti pada tabel. Nah, kita pahami bahwa data terbesar dalam kelompok tersebut adalah nilai terbesar atau nilai maksimal pada data. Dan data terkecilnya adalah nilai minimal pada data. Berarti range-nya itu bisa kita tuliskan 100 dikurangi 52. 100-nya adalah data maksimal atau nilai terbesar dalam kelompok paling atas, kemudian 52 adalah data terkecil atau nilai minimal pada kelompok yang paling bawah. Jadi range-nya adalah 48. Oke, selanjutnya varians dan standar deviasi. Nah, di sini, suatu teknik statistika untuk mengetahui homogenitas dari kelompoknya disebut varians. Varians sendiri merupakan jumlah kuadrat dari seluruh deviasi nilai-nilai terhadap rata-rata kelompok. Jadi, di sini nanti varians akan berkaitan dengan data-datanya dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Nah, sedangkan simpangan baku atau disebut standar deviasi itu merupakan akar dari varians. Nah, varians populasi diberi tanda sigma, sigma kuadrat itu ya, kalau misalkan standar deviasinya sigma saja. Sedangkan varians sampel diberi tanda S kuadrat, kalau standar deviasinya S saja. Jadi, di sini varians data populasi, sigma kuadrat itu sama dengan sigma besar, ya, varians dan standar deviasi. Nah, di sini varians adalah suatu teknik statistika untuk mengetahui homogenitas dari data yang disajikan. Varians merupakan jumlah kuadrat dari seluruh data deviasinya dikurangi rata-rata. Jadi di sini nantinya akan ada perbandingan antara penyebaran data itu berdasarkan jarak antara rata-ratanya dengan standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, sedangkan standar deviasi sendiri merupakan akar dari varians. Nah, di sini varians untuk data populasinya disimbolkan dengan sigma kecil, itu seperti huruf O itu kuadrat, gitu ya. Sama dengan sigma besar dari XI dikurangi X bar, X barnya adalah rata-rata, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N. Nah, sedangkan simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah sigma, sama dengan akar dari tadi varians. Begitu, ini untuk yang populasi. Kemudian kalau untuk yang sampel, maka simbolnya adalah S kuadrat, itu untuk variansnya, merupakan sigma dari XI kurang X bar kuadrat. Nah, penyebutnya ini N kurang 1, gitu. Maka simpangan bakunya atau standar deviasinya juga S sama dengan akar dari varians data sampel. Oke, gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan antara data populasi dan data sampel. Gitu, tergantung dari soalnya nanti seperti apa. Oke, keterangannya.
Sigma kuadrat adalah varians populasi, sigmanya adalah simpangan baku populasi, kemudian S kuadratnya adalah varians sampel, S-nya adalah varians simpangan dari sampel, kemudian N-nya adalah jumlah sampel, sedangkan N-1-nya ini bisa kita sebut derajat kebebasan, kemudian XI-nya adalah data ke I, dan X-bar-nya adalah rata-rata. Gitu. Jadi di sini nantinya akan ada perbedaan penggunaannya saja, tergantung soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, varians dan standar deviasi untuk data tunggal. Nah, di sini misalkan terdapat nilai-nilai pada tabel seperti di layar. Jadi ada 10 nilai mahasiswa dan kita hendak menghitung varians dan standar deviasi dari data tersebut. Maka langkah pertamanya kita harus mencari adalah X-bar atau rata-rata dari data. Nah, di sini kita bisa jumlahkan semua nilainya, kita bagi dengan banyaknya nilai. Maka kita peroleh 710 dibagi 10, yakni 71. Kemudian setelah itu kita akan menghitung simpangannya. Nah, simpangannya sendiri diperoleh dari XI dikurangi X-bar. Jadi XI ini tinggal kita lihat di tabelnya. Ada nilai pertama itu 60, maka di sini 60 dikurangi X-barnya 71 kan. Jadi 60 kurangi 71 sama dengan negatif 11. Begitu seterusnya hingga data ke 10, yakni 75, nanti dikurangi dengan 71, maka hasilnya 4. Begitu ya. Kemudian setelah kita tahu simpangannya, kita hendak kuadratkan simpangannya. Nah, di sini berarti negatif 11 kita kuadratkan menjadi 121. Kemudian saat negatif 1 dikuadratkan jadi 1, dan seterusnya hingga data ke 10, yakni 4 dikuadratkan jadi 16. Nah, setelah diperoleh semuanya, kita jumlahkan simpangan kuadratnya. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Varians adalah sigma kuadrat di sini ya. Sama dengan sigma dari XI dikurangi X-bar kuadrat. Nah, ini sigma maksudnya adalah penjumlahan XI dikurangi X-bar kuadrat. Kemudian dibagi dengan N. N-nya itu adalah banyaknya nilai, yakni 10. Jadi, varians kelompoknya adalah 390 dibagi 10, yakni 39. Oke, sedangkan standar deviasinya sendiri, di sini berarti sigma saja tidak menggunakan kuadrat. Maka kita juga gunakan akar dari sigma XI dikurangi X-bar kuadrat dibagi N. Jadi akar dari 39, maka jawabannya 6,2450. Jadi pembulatannya ini kita menggunakan 4 angka di belakang koma. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Varians dan standar deviasi data berkelompok. Menurut Sugiono tahun 2016, ini dapat disimbolkan atau dirumuskan sebagai S sama dengan akar sigma FI dikali XI kurang X-bar kuadrat dibagi N-1. Nah, di sini rumusnya hampir sama dengan varians data sampel untuk yang data tidak berkelompok gitu ya. Jadi, di sini bedanya hanya pada FI, frekuensi gitu ya. Jadi, frekuensi ini berpengaruh karena datanya berkelompok, maka setiap data itu memiliki jumlah tertentu. Nah, sedangkan variansnya sendiri di sini adalah S kuadrat gitu. Jadi dikuadratkan, simpangan bakunya dikuadratkan, jadi akarnya hilang. Begitu ya, jadi rumusnya masih sama-sama saja. Oke, keterangannya S-nya standar deviasi, kemudian XI-nya data ke I, kemudian X-barnya rata-rata, FI-nya frekuensi ke I, dan N-nya jumlah sampel. S-nya sendiri dia adalah varians. Ya. S kuadrat itu varians. Oke, lanjut ya. Nah, contohnya di sini kita akan menentukan varians dan standar deviasi nilai mahasiswa pada tabel berikut. Jadi ada 100 mahasiswa pada tabel, nilainya itu berkisar antara 21 hingga 100, sudah dikelompokkan seperti pada layar. Kemudian kita hendak menghitung varians dan standar deviasinya. Maka yang pertama kita hendak mencari X-bar atau rata-ratanya. Nah, kita harus tahu dulu nilai tengah dari setiap nilai. Jadi waktu itu kan kita pernah bahas ya, nilai tengahnya itu adalah nilai terkecil ditambah nilai terbesar, itu kita bagi 2. Itu. Kemudian juga kita harus mencari perkalian antara nilai tengah ini dengan frekuensinya. Maka di sini kita bisa tabelkan lagi ya. Jadi di sini yang pertama FI kali XI yang pertama 51 karena 25,5 dikali 2. Kemudian untuk data yang kedua itu 213 karena 35,5 dikali 6 dan seterusnya hingga kita memperoleh
penjumlahannya, yakni sigma FI dikali XI sama dengan 6070. Nah, rata-ratanya sendiri kita bisa langsung bagi sigma FI dikali XI ini dengan banyaknya data. Gitu. Jadi rata-ratanya sendiri adalah 60,7. Nah, ini kita bisa langsung hitung yang lain. Kita buat tabel pembantu di sini ya, ada XI kurangi X bar ya, simpangannya. Jadi XI-nya tergantung pada XI di setiap kelas dikurangi dengan X bar-nya yakni 60,7, maka data pertamanya kita peroleh negatif 35,2. Kemudian kita kuadratkan, jadinya 1239,04 gitu. Kemudian setelah itu kita kalikan data yang ini dengan FI-nya. Ya, FI yang ini ya. Jadi kita kali sejumlah FI-nya, kita peroleh data yang paling belakang, yakni FI dikali XI dikurangi X bar, dikuadratkan. Untuk kelas yang pertama, 2478. Kemudian kelas yang kedua, 3810,24. Dan seterusnya hingga kita peroleh sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat itu sama dengan 2600,96. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Setelah dapat data tersebut, maka langsung kita masukkan ke rumus varians. Nah, di sini simpangan baku dulu ya. Jadi simpangan bakunya di sini berarti tinggal dibagi akar dari 2696 dibagi 100 kurang 1 karena N-nya adalah 100. Maka kita peroleh akar dari 264,09 sama dengan 16,24. Itu simpangan bakunya atau standar deviasinya. Berarti kita peroleh kesimpulan, standar deviasinya adalah 16,24, sedangkan variansnya adalah 264,09 yang belum dikuadratkan, yang belum diakarkan. Gitu ya. Itu untuk varians data berkelompok. Oke. Cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan mengenai jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, juga macam-macam kemiringan kurva dan kerucungan kurva akibat dari dispersi ini gitu ya. Jadi nanti akan ada video selanjutnya yang membahas khusus untuk dispersi ini. Oke, jangan lupa latihan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.